Salam sahabat saksi, salam jumpa dalam program Saksi, salam dan refleksi. Kiranya berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai sahabat saksi semuanya dimanapun berada. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Demikian bunyinya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami meresponi firman-Mu. Tuhan yang bekerja dalam hati kami, memberi pengertian kepada kami. Terima kasih dan kami mengawali hari ini dengan firman-Mu, Engkau yang bekerja dan menuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat saksi, tema renungan saya pada pagi ini ialah bersandar kepada Tuhan. Ketika kita perhatikan keadaan dunia saat ini, kita nampaknya diberhadapkan pada hal-hal yang tidak pasti. Bagaimanakah keadaan dunia internasional hari ini? Ada peperangan, tidak pasti aman atau tidak ke depannya. Di negara kita pun ada kelompok yang berupaya menimbulkan kacauan di mana-mana. Ya, kita tidak tahu aman atau tidak. Dalam minggu-minggu ini saya mendengar berita tentang adanya ancaman bencana besar yang akan terjadi di Pulau Jawa, yaitu gempa megatrust yang akan memicu tsunami di Pulau Jawa. Hal seperti ini kan menimbulkan ketakutan dalam kehidupan kita. Hal seperti ini menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupan kita. Namun di tengah ancaman, ketakutan, ketidaknyamanan, ketidakpastian, kita dikuatkan dengan firman Tuhan yang dituliskan oleh Daud. Mazmur memberikan pernyataan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, yang berarti hanya bersandar kepada Allah saja ia akan merasakan tenang. Ketika kita perhatikan Mazmur 62 ditulis oleh Daud saat getir-getirnya masa dalam kehidupannya. Ia tengah malaikat diri dari Absalom yang ingin merebut kekuasaannya. Tentu dalam pelarian ini ia merasa takut, sedih, campur aduk. Absalom kan putranya sendiri, putra yang sangat dia sayangi, tetapi ia dikejar dan harus dibunuh. Itu kan suatu hal yang sangat menyedihkan. Dan dalam ayat 2 dan 3 kita menemukan kata gunung batu, kota benteng. Apa toh maksudnya dalam ini? Kita tahu bahwa benteng itu melambangkan sebuah pertahanan dan tempat untuk berlindung, sedangkan gunung batu melambangkan kekuatan. Jadi Daud ingin menggambarkan bahwa Allah itu adalah kekuatan dan tempatnya untuk berlindung. Tempat perlindungan yang pasti akan memberikan ketenangan. Oleh sebab itu, maka Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Allah lah sumber ketenangan, perlindungan, dan kekuatan baginya. Kepada Allah, Daud menceritakan kegelisahan, ketakutan yang dialaminya, kesedihan yang dialaminya. Namun Daud bersaksi bahwa di tengah banyaknya orang yang ingin menggulingkan kekuasaannya, tetapi karena senantiasa percaya dan berlindung pada Allah, maka Allah menyelamatkan jabatan mulianya sebagai raja. Karena itu Daud mengajak kita yang memiliki persoalan dan pergumulan, hendaklah mencurahkan isi hati kepada Allah dan berlindung kepadanya. Karena apa? Karena Tuhanlah, Allah lah tempat di mana kita boleh perlindungan dari serangan, sebuah pertahanan, dan tempat di mana kita meroleh kekuatan. Nah, sahabat saksi, sama seperti Daud, tentu kita butuh tempat untuk menyadarkan diri, butuh tempat untuk berlindung. Jikalau kita memiliki masalah, tidak sanggup untuk menghadapi masalah yang ada, sedih, susah, campur aduk, lalu di mana kita bisa mendapatkan tempat yang tenang? Di mana kita bisa bersandar dengan nyaman? Tempatnya hanya satu, yaitu pada Allah. Di mana disebutkan oleh Daud,
Dia adalah gunung batu, dia adalah kota benteng, di mana kita bisa berlindung di sana, di mana kita bisa mendapatkan kekuatan di sana. Tentu banyak orang berpikir bagaimana mengatasi masalahnya, bagaimana mengatasi persoalan yang dihadapi. Ya, ada yang lari kepada pil-pil penenang, obat-obat penenang. Namun kan itu hanya sesaat saja. Ada juga yang mungkin mabuk-mabukan, ya saat mabuk lupa masalahnya, tapi setelah mabuknya selesai, kembali masalahnya masih ada. Lalu bagaimana? Yang benar bagi kita, yang benar ialah kita menyandarkan seluruh kehidupan kita kepada Allah, menyerahkan permasalahan kita kepada Allah. Memang Allah tidak pernah menjanjikan kehidupan kita akan berjalan mulus, tapi Allah menjanjikan ada penyertaan, ada pengharapan, ada kekuatan, ada tempat perlindungan bagi kita yang bersandar kepadanya. Sama seperti pengalaman dari bersama Allah yang dituliskan dalam Mazmur 62, bahwa ia merasakan ketenangan dan pertolongan Allah ketika ia berada dalam ketakutan, kesedihan, dan kesengsaraan. Kita pun juga dapat merasakan karya Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita bersandar sepenuhnya, berlindung sepenuhnya, mengandalkan sepenuhnya hidup kita kepada Allah. Percayalah, hanya dekat Allah saja kita akan merasakan tenang dan aman. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami belajar Tuhan bahwa hanya dekat dengan Engkau kami merasa tenang. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah tempat kami berlindung. Kiranya hidup kami diteguhkan menghadapi berbagai masalah, menghadapi berbagai persoalan, kesedihan, kesusahan, tangis. Hanya dalam Engkau saja kami memperoleh kebahagiaan, ketenangan, dan ketenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang mengawali hari kami dengan berkat dan kasih karunia daripada Engkau. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkat dari Allah Bapa, dan penyertaan dari Roh Kudus ada dalam sahabat saksi semuanya hari lepas hari. Amin.